Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Bu. Udah pada makan apa belum nih? Belum, Bu. Waduh, kok belum? Baiknya sebelum belajar tuh makan dulu, biar lebih fokus. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita akan lebih baik apabila kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai tempat hidup makhluk hidup. Sebelumnya Ibu ingin membacakan salah satu narasi. Rumah dibangun untuk berteduh, rumah berguna untuk beristirahat. Rumah sebagai tempat tinggal. Manusia hidup di darat, manusia tidak dapat hidup di air. Tempat hidup makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan di air. Hewan dan tumbuhan juga makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan hidup di darat. Ada pula yang hidup di air. Ibu mau nanya ke anak-anak. Anak-anak ibu nih pada tinggal di rumah enggak? Bagaimana? Iya, Bu. Anak-anak ibu tinggalnya di mana? Di rumah, di darat. Iya, rumahnya di darat atau di perairan nih? Darat. Darat. Wah, tentunya iya ya. Nggak kebayang kalau rumah kita ada di perairan, sedangkan rumah yang kebanjiran aja kita repot. Apalagi kalau memang rumah kita di dalam laut. Karena kan anak-anak ibu nih insya Allah bukan putri duyung ya. Ya enggak? Anak-anak ibu nih semua manusia kan? Manusia. Manusia. Dila atau Dila putri duyung Dila? Cinderella, Bu. Masya Allah. Oh iya, Ibu lupa, belum absen. Ini hadir semua atau enggak ya? Ada yang belum hadir atau ada yang jaringannya sulit? Bagaimana? Rinda, Bu. Jaringannya susah. Oh iya, yaudah. Mungkin nanti sambil menyusul ya. Nah, selanjutnya ada tempat hidup hewan. Makhluk hidup memiliki tempat hidup. Hewan memiliki tempat hidup. Ada hewan hidup di darat, ada juga hewan yang hidup di air. Nah, anak-anak bisa nggak sih sebutin contoh hewan yang hidup di darat? Apa Kuda. coba contohnya? Apa? Kuda, Bu. Kuda. Kucing. Ada lagi? Kucing. Siapa di sini yang punya kucing? Saya, Bu. Kucing kakinya berapa? 4, Bu. Oh. Kalau kucing kencing kakinya berapa? Ayo. Ya tetap 4 lah. Manalah kurang. Hewan yang hidup di darat disebut juga hewan darat. Misalnya nih ada singa, gajah, kelinci, terus ada ayam, kambing, itik, dan juga sapi. Anak-anak pernah nggak bertemu sapi di dalam air? Pernah. Tidak. Itu adiknya siapa? Comel sekali. Mungkin sapi yang di dalam air itu adalah sapi yang kebetulan kejebur. Maka kita harus menolong ya. Selanjutnya Ya, ada Bu. juga hewan yang hidup di air. Anak-anak bisa nggak sih sebutin apa aja nih hewan yang hidup di air? Ikan. Nah, iya Ibu mau nanya. Paus. Anak-anak Ibu di rumah ada yang punya akuarium nggak? Enggak, Bu. Tapi punya ikan.
Oh, ada Kolam, yang Bu. punya ikan cupang? Ada yang punya ikan Punya, Bu. cupang? Punya Nah, ikan cupang tinggalnya di mana? di air, Bu. Air. Oh iya. Kalau anak-anak tahu nggak kalau hewan yang hidup di air berarti nafasnya menggunakan apa ya? Insang, Bu. Insan. Wah, pintar sekali anak-anak ibu ini ya. Ikan itu hidup di air, ikan berenang kian kemari. Selain ikan juga ada kerang. Anak-anak ibu tahu nggak kerang itu apa? Seafood, Bu. Oh iya, seafood artinya apa Dila dalam bahasa Indonesia? Makanan laut. Wah, memang Dila ini pintar sekali ya. Bisa tahu arti bahasa Inggris. Wah. Selanjutnya ada juga cumi-cumi. Cumi-cumi hidup di air laut. Cumi-cumi tidak dapat hidup di air tawar. Selain ikan, kerang, dan cumi-cumi, masih banyak hewan yang hidup di air. Selanjutnya ada tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan memiliki tempat hidup. Ada tumbuhan yang hidup di darat dan ada juga tumbuhan yang hidupnya di air. Nah, yang pertama itu tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat disebut juga tumbuhan darat. Ada beberapa nih contoh dari tumbuhan yang hidup di darat. Coba anak-anak sebutkan salah satunya. Misalnya apa ya tumbuhan yang hidup di darat? Bunga mawar, Bu. Pohon jambu. Waduh, Pohon jengkol. benar. Ada pohon mawar atau bunga mawar. Pohon mawar itu hidup di darat. Bunga mawar tidak akan hidup di air, tapi bunga mawar harus disiram. Di sini anak-anak siapa sih yang suka disuruh orang tuanya buat nyiram tanaman? Saya, Bu. Saya. Orang Saya, tuanya di Bu. rumah banyak nggak pelihara bunga? Banyak, Bu. Bagus. Banyak, Bu. Bagus-bagus bunganya. Bagilah ibu satu, nak. Aduh. Beli, Bu. Bayar, Bu. Nah, selanjutnya selain ada pohon mawar, juga ada pohon pepaya. Anak-anak tahu nggak pepaya itu apa? Biasanya bahasa gaulnya tuh kates. Ayo, siapa yang tahu kates? Ambil, Bu. Tahu, Bu. Bahasa Iya. Banjarnya beri. P P apa Y ya kates. Ayo, siapa yang suka baca kayak gitu karena melihat gambar? P apa Y ya kates. Pohon pepaya itu hidup di darat. Buahnya baik bagi kesehatan tubuh, daunnya pun baik untuk kesehatan. Ada pohon pepaya, terus selanjutnya ada pohon pisang. Pohon pisang itu hidup di darat. Pohon pisang akan mati jika ditanam di air. Berarti pohon pisang itu memang tidak bisa hidup di air. Kemudian ada tumbuhan juga yang hidup di air. Coba anak-anak sebutkan apa coba hewan tumbuhan yang hidupnya di air. Salah satunya Teratai. contohnya apa nih? Eceng Teratai. gondok. Mantap. Yang pintar-pintar nih ibu nih, nggak perlu belajar udah pintar ya. Tumbuhan yang hidup di air disebut juga tumbuhan air. Nah, itu contohnya ada eceng gondok. Eceng gondok itu hidup di air dan banyak ditemukan di rawa-rawa. Selanjutnya ada Kemana ibunya? Ini diam ya? Kira ngelek tuh. Iya, Gelap. saya dari kan bilang lagi.
Oke, Ibu lanjutkan ya. Setelah teratai itu ada juga yang namanya rumput laut. Jelas ya, namanya rumput laut pasti tinggalnya di laut. Nah, laut itu adalah merupakan wilayah perairan. Nah, kemudian nih, selain tumbuhan hidup di darat, hidup di air, ada juga loh ternyata tumbuhan yang hidupnya itu pada tumbuhan lain. Nah, contohnya apa coba tumbuhan yang dia tumbuhnya di tumbuhan lain? Ada yang tahu? Benalu. Setelah itu, selain benalu, Anggrek, Bu. oh iya, salah satunya ada benalu. Nah, benalu ini hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Benalu hidupnya tergantung pada tumbuhan yang ditempatin pohon mangga, jambu, dan belimbing. Sering ditumbuhin benalu itu ya, di tumbuhan pohon mangga, jambu, dan belimbing itu sering ada benalunya. Kemudian ada juga tali putri. Tali putri itu tumbuh pada tanaman lain, tumbuh dengan cara melilit. Tali putri biasanya menempel-nempel pada tanaman pagar. Nah, selanjutnya, sesama makhluk hidup tentunya memiliki keterkaitan. Nah, ini ada keterkaitan hewan dan manusia dengan mohon maaf, ada keterkaitan hewan dan tumbuhan dengan kehidupan manusia. Anak-anak bisa kasih contoh nggak? Hewan apa sih yang menguntungkan manusia? Ada yang bisa Sapi, kasih Bu. contoh? Kenapa sapi menguntungkan manusia, Rinda? Bantu membajak sawah. Habis itu dagingnya bisa dimakan. Habis itu bisa diminum. Iya, sangat bermanfaat ya sapi terhadap manusia. Nah, sapi ini kan termasuk binatang ternak. Banyak orang yang beternak sapi. Sapi binatang yang menguntungkan bagi manusia. Tenaganya bermanfaat untuk menarik gerobak, atau tadi Linda bilang bisa untuk bajak sawah. Terus daging sapi bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Kemudian selain itu, kulit sapi juga bermanfaat untuk bisa membuat kerajinan berupa tas atau sepatu. Terus juga kotorannya sapi juga ada manfaatnya. Itu bisa bermanfaat sebagai pupuk tanaman. Terus tadi kata Rinda juga susu sapi bisa diminum supaya tubuh kita sehat. Siapa di sini yang suka minum susu sapi? Siapa yang suka Rinda, minum Bu. susu sapi? Coba. Wah, Rinda suka. Pasti Rinda sehat Sama, sekali Bu. nih ya. Ibu yakin Rinda nih sehat. Rahman juga sehat karena suka minum susu sapi, ya kan? Selanjutnya juga ada kambing. Kambing juga ada ya keterkaitannya dengan kehidupan manusia dan kehidupan manusia. Kambing termasuk binatang ternak. Banyak orang yang berternak kambing. Kambing sangat menguntungkan manusia. Daging kambing bermanfaat untuk dimakan. Enak kan daging kambing, tapi jangan banyak-banyak. Lalu kulitnya dapat dibuat menjadi ketipung. Terus kotoran kambing bermanfaat untuk pupuk tanaman. Selanjutnya, susu kambing sangat bergizi. Selanjutnya ayam. Ayam ini termasuk binatang yang dipelihara. Ayam termasuk binatang yang menguntungkan. Daging dan telur bermanfaat untuk dimakan. Kotoran ayam bermanfaat untuk pupuk tanaman. Dari anak-anak ibu di sini ada nggak di rumah yang pelihara ayam? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada berapa banyak tuh di rumahnya pelihara ayam? Tinggal 5, Bu, dipotongin. Mau, enak kali tuh ayam kampung. Iya, Bu. Wah, ayam kampung itu sehat ya. Bagus dipotongin untuk dimakan. Sekali-kali bagi-bagi Dila boleh. Ibu terima dengan senang hati. Selanjutnya, selain ada hewan yang menguntungkan, ada juga hewan yang merugikan manusia. Coba anak-anak ada yang bisa menyebutkan salah satu hewan yang merugikan manusia gak? Ular, Bu. Apa? Tikus. Ular. Tikus, alasannya kenapa tuh? Ular alasannya kenapa tuh? Coba dimulai dari Dila. Kenapa ular merugikan manusia?
Ular suka matok, Bu. Oh, suka matok. Kalau tikus kenapa tuh, Rinda, merugikan manusia? Makan kain, Bu, makan perabotan. Benar, kayak rayap, ya kan? Ada yang tahu rayap? Siapa yang peralatan rumahnya pernah diganggu rayap? Pernah, Bu, lemari pakaiannya kena rayap. Wih, kasihan sekali, sayang. Nah, ini Ibu beri tahu salah satu hewan yang merugikan manusia itu ada ulat. Nah, ulat itu merugikan manusia karena selain manusia juga hewan dirugikan. Tumbuhan juga dirugikan sama dia. Ulat itu soalnya suka makan di daunan. Daun yang dimakan ulat menjadi rusak sehingga tanaman tidak subur lagi. Nah, ulat ini harus diberantas. Nah, selanjutnya ada tikus. Tikus termasuk binatang yang merugikan. Tikus sering mengganggu kita. Tikus merusak tanaman petani karena merusak tanaman padi. Tikus juga merusak pakaian dan lemari. Tikus juga mencuri lauk. Tikus juga dapat menimbulkan penyakit. Sangat merugikan sekali ya tikus ternyata. Terus ada juga nih hewan yang membahayakan manusia. Salah satunya adalah nyamuk. Karena nyamuk ini bisa menjadi perantara penyakit-penyakit. Nyamuk ini binatang yang membahayakan manusia. Nyamuk sering mengganggu kita. Nyamuk menghisap darah manusia. Nyamuk juga menularkan penyakit. Penyakit malaria dan demam berdarah, cikungunya, dan lainnya itu biasanya disebabkan oleh nyamuk. Hanya kita harus selalu bersih ya, jangan sampai ada air yang tergenang sehingga banyak menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Selain itu juga ada ular. Ular ini berbahaya bagi manusia. Ular tuh memiliki bisa. Nah, bisa ular itu sangat berbahaya. Bisa dikeluarkan saat menggigit. Bila digigit ular berbisa, manusia bisa mati. Selanjutnya, ada nih tumbuhan yang berguna bagi manusia. Salah satunya adalah tanaman padi, karena padi adalah padi merupakan awalan dari nasi yang biasa kita makan. Kemudian juga jagung. Kemudian ada tanaman-tanaman buah-buahan yang bermanfaat, contohnya tanaman mangga, kita suka mengkonsumsi buahnya. Kemudian tanaman obat juga banyak sekali kita manfaatkan. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Adapun tugasnya, mungkin nanti bisa Ibu kirim ke WhatsApp grup kelas kita ya. Nanti tugasnya bisa dikerjakan dan mungkin bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dulu pertemuan kita. Untuk mengakhiri perjumpaan kita akhiri dengan berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Banyak salahnya dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar dengan hati yang riang gembira. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali sayang.